Pemirsa, umat Kristiani hari ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Momen ini menjadi pengingat sekaligus simbol janji penyertaan Tuhan bagi umat Kristiani. Hingga sore hari, jemaat terlihat memadati area dalam gereja. Untuk di Gereja Katedral Jakarta, misa sore dilaksanakan pukul 16:30, sementara misa malam pukul 7 malam. Hari kenaikan Yesus Kristus diperingati tepat 40 hari setelah perayaan Paskah dalam kalender liturgi Kristen. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan rekan Indira Utomo di Gereja Katedral Jakarta. Selamat sore Indira, bagaimana jalannya misa sore ini di Katedral? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk ibadah misa perayaan kenaikan Yesus Kristus tepatnya di Gereja Katedral pada sore hari ini baru saja dilaksanakan tadi sekitar pukul 16.30. Dan jika kami lihat tadi di dalam, suasananya memang sangat hikmat begitu melihat para jemaat memadati kursi dari dalam gereja, dan untuk kapasitas sendiri di dalam itu bisa menampung sekitar 800 orang, dan melihat kondisi di dalam sudah penuh, dari pihak panitia gereja menyediakan kursi tambahan di samping, yaitu berkisar 1.500 orang bisa mengikuti peribadatan di sana. Dan untuk perayaan hari ini itu tidak ada tenda tambahan seperti di depan, karena mengingat untuk ibadah misa kenaikan Yesus Kristus hari ini itu ada 4 sesi. Jadi bagi para jemaat itu bisa memilih waktu sesuai dengan momen di mana mereka akan datang. Dan untuk ibadah Natal sendiri itu hanya ada 2 sesi, jadi perlu adanya tenda tambahan. Dan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini tidak hanya sebagai momen seremonial begitu, namun juga simbol penyelamatan manusia. Dan untuk perayaan tahun ini kenaikan Yesus Kristus itu mengusung tema keutuhan alam ciptaan sesuai dengan arahan dasar Keuskupan Agung. Dan dari pihak keamanan sendiri tadi sudah melaksanakan patroli begitu untuk memastikan kondisi di Gereja Katedral ini kondusif. Sementara itu saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik Indira, jadi misa sore tadi 16.30 dan nanti akan dilanjutkan di pukul 7 malam ya untuk misa malam. Terima kasih Indira, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Anyu sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reni Arumsari, sudah di sini. Halo Reni. Ya, selamat sore Juno. Sehat ya? Sehat dong. Oke, dan ada informasi apa lagi nih di Anyu sore nanti? Ya, setelah ini Anyu sore masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik di antaranya. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Puluhan tahun jadi rival, Amerika Serikat dan Cina akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah 1 dekade. Kembali bersama kami, pemirsa. Kebakaran hebat melanda area parkir karyawan sebuah pabrik ban di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ratusan sepeda motor karyawan hangus terbakar. Info terkini bolo pabrik ban. Motor hangus semua motor. Api bermula muncul dari area parkir lantai atas PT Aramijaya Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan cepat api membesar dikarenakan kendaraan yang diparkir berdekatan. Kobaran api yang membesar menimbulkan asap hitam pekat. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merambat lebih luas. Ada karyawan teriak-teriak, ada asap. Saya spontan langsung naik ke parkiran atas. Begitu naik ke parkiran atas, posisi api sudah besar, posisi sudah membakar motor itu loh. Satu atau dua motor itu. Entah itu api dari mana kita kurang tahu, entah korsleting listrik atau dari mana motor kita kurang tahu. Posisi api sudah ada, kita langsung melakukan pemadaman, tapi sudah enggak itu lagi. Karena posisi motor kan rapat, parkir kan rapat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di area perusahaan.
Pihak perusahaan masih melakukan pendataan kerugian serta identifikasi kendaraan yang terdampak kebakaran. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api di area parkir tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru terjadi saat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan bayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Merasa kecewa, tangis Nadiem pun pecah di pelukan sang istri. Atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Jadi kurang lebih 3 minggu ya, sampai. Franka Franklin Makarim, istri mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, menahan tangis begitu mendengar tuntutan jaksa 18 tahun penjara. Usai sidang, Franka yang setia mengikuti jalannya persidangan berusaha tegar menghampiri dan memeluk suaminya. Posisi depan aja, Bang. Jangan dorong-dorong di sini, Bang. They have to do the same thing. Besarnya tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook menuai kekecewaan keluarga Nadiem, termasuk orang tuanya. Momen haru juga terjadi saat Nadiem memeluk dan merangkul sejumlah pengemudi ojek online yang memberi dukungan kepadanya. Pintu. Sangat ada. Semangat. Selalu ada rangkul terus. Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Tetap di hati. Nadiem pasti bebas. Pasti. Kami yakin, Pak. Amin. Sabar. Amin. Saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya, saya nggak tahu ini perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa. Selain pidana penjara 18 tahun, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jaksa menuntut 18 tahun penjara hingga bayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Lantaran Nadiem Makarim dinilai berbelit-belit saat sidang. Jaksa bahkan menyebut harta benda Nadiem bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah investasi Google Asia Pasifik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayarkan uang pengganti dengan total hingga 5,6 triliun rupiah. Menurut jaksa, perbuatan Nadiem dinilai menghambat pemerataan pendidikan. Tuntutan ini juga dijatuhkan dengan alasan Nadiem dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini disebut berdasarkan adanya peningkatan kekayaan yang dinilai tidak seimbang. Nadiem juga dinilai berbelit-belit dalam proses persidangan. Ya, Polda Metro Jaya akan menentukan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Polisi memastikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa telah diusut dengan tuntas. Meski tidak memastikan kapan berkas perkara keduanya rampung dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21, namun polisi memastikan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa akan segera diumumkan. Perkara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Siap. Belum, nanti update masalah hari ini sudah ada pemeriksaan lagi, nanti kami update pada teman-teman. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, kenaikan Isa Al-Masih kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan. Penerapan rekayasa lalu lintas one way di jalur puncak pun diberlakukan. Ribuan kendaraan wisatawan memadati jalur wisata Puncak Bogor sejak Kamis pagi. Mayoritas kendaraan roda 4 bernomor polisi luar daerah dan mengakibatkan meningkatnya volume kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah secara bergantian. 120 personil kepolisian juga dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik rawan macet sepanjang jalur wisata Puncak pada masa libur panjang akhir pekan ini. Diprediksi puncak arus wisatawan saat libur panjang kenaikan Yesus Kristus masih akan terjadi pada Jumat hingga Sabtu nanti. Sementara itu arus balik libur panjang akan terjadi pada Minggu sore. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan wisatawan luar kota dan lokal menuju daerah wisata. Sejak Kamis pagi, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan menuju Lembang terjadi di Jalan Setiabudi. Libur panjang dalam rangka memperingati kenaikan Isa Al-Masih menjadi momen wisatawan dalam dan luar kota Bandung memadati kawasan Lembang. Lembang menjadi salah satu destinasi wisata favorit karena menyuguhkan sejumlah wahana menarik dan cocok untuk mengisi libur bersama keluarga. Untuk mengantisipasi lonjakan, kendaraan Satlantas Polres Cimahi akan memperlakukan one way jika terjadi kemacetan. Sementara itu, suasana libur panjang mulai terlihat di berbagai stasiun, salah satunya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Stasiun dipadati penumpang mulai dari keluarga hingga kalangan muda yang membawa koper dan barang bawaan. Meski ramai, antrian penumpang tetap tertib dan tidak terlalu mengular. Arus lalu lintas di sekitar stasiun juga terpantau ramai lancar, dengan kendaraan silih berganti mengantar maupun menjemput penumpang. Perjalanan antar kota di Pulau Jawa didominasi aktivitas liburan, silaturahmi keluarga hingga mobilitas masyarakat menuju pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan. Masyarakat memanfaatkan awal masa libur panjang untuk bepergian lebih awal agar dapat memaksimalkan waktu perjalanan dan liburan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore, Jen. Seperti apa kondisi Stasiun Pasar Senen saat ini? Silakan. Selamat sore Juno dan juga pemirsa. Kondisi di Stasiun Pasar Senen hari ini atau sore ini kalau saya pantau di sini cukup ramai meskipun tidak terlalu padat, namun hingga sore hari atau menjelang malam hari ini semakin ramai, semakin banyak calon penumpang yang datang tentunya untuk melakukan perjalanan jauh di libur panjang kali ini menggunakan mode transportasi kereta api. Dan berdasarkan data yang kami terima dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, ini dari tanggal 13 Mei sampai 18 Mei ini periode libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Ini mereka menyediakan 242.000 tiket dan ini sudah terjual 53,7%-nya, di mana ini 130.000 tiket sudah terjual. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di libur panjang kali ini, dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyediakan kereta api tambahan, Juno dan pemirsa. Dan ini kereta api tambahannya dari Stasiun Gambir ada 8 kereta api tambahan dan dari Stasiun Pasar Senen ada 1
satu kereta api tambahan. Ini di luar dari kereta api yang beroperasi dalam satu hari, ada 68 kereta api. Dan untuk hari ini sendiri dari stasiun Pasar Senen yang diberangkatkan untuk tanggal 14 Mei atau hari ini ada 14.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Ini data sementara yang kami terima yang paling terbaru sore ini dari PT KAI Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Dan ini masih akan dilihat. Tapi kalau kita bicara terkait dengan lonjakan penumpang, ini berdasarkan data yang kami terima ini masih dipegang pada hari kemarin di tanggal 13 Mei 2026 di angka 36.500 penumpang, dan hari ini secara keseluruhan ada 36.100 penumpang. Nanti akan kita lihat semakin malam apakah semakin ramai atau semakin padat di stasiun Pasar Senen. Sementara itu Juno. Di lonjakan malah lebih tinggi kemarin ya dibandingkan hari ini. Terima kasih Jane atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.